tahun sebelum Yesus lahir. Mari kita baca bersama-sama. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di dalam kerajaannya. Raja damai. Damai sejahtera tidak berkesudahan di dalam kerajaannya. Berarti kerajaannya hanya terdiri dari damai sejahtera. Tidak heran waktu dia ada di tengah laut bersama murid-muridnya, datanglah badai, angin, taufan luar biasa, perahu hampir tenggelam. Murid-murid sudah panik, dia hanya berdiri. Dan dia berkata, tenang, damai sejahtera, peace, be still. Damai sejahtera, tenang. Bayangkan saudara, siapa manusia yang sanggup menenangkan laut yang luar biasa ganasnya, ombak yang begitu tinggi? Tidak ada. Yesus sang Raja damai, yang damai sejahteranya tidak berkesudahan. Luar biasa. Tidak heran saudara, Rasul Paulus di dalam suratan Roma, kita tidak akan baca, pasal yang ke-14 ayat 17, sempat berkata demikian. Kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minum. Hebat ya Paulus. Kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Roh Kudus. Kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera yang tidak berkesudahan, yang kekal, dan sukacita di dalam Roh Kudus. Siapa manusia di atas muka bumi yang tidak ingin memiliki sukacita? Nggak ada. Dari anak sampai orang tua merindukan sukacita dan ingin selalu menikmati sukacita. Dan itu yang Tuhan kehendaki. Dan ketahuilah jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa di dalam kerajaan sorga penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Bukankah kita merindukan hal itu? Baik. Itu sebabnya Yesus mengajar. Dia mengajar untuk kita bisa menikmati kerajaan sorga yang sudah Dia sediakan bagi kita. Kita lanjutkan. Tadi nubuatan Yesaya berkata seorang putra telah diberikan. Seorang anak telah lahir bagi kita. Siapa dia? Tidak lain adalah Yesus. Yesus sang Raja damai. Tidak heran saudara, di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 yang merupakan Injil mini. Nah, kita hafal ayat itu. Kalau ada yang belum hafal silakan hafal. Yohanes 3 ayat 16. Karena demikian besar Allah mengasihi dunia ini, sehingga dikaruniakannya putranya yang tunggal. Putranya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, terjemahan baru mengatakan supaya setiap orang
Perjamahan lama berkata supaya barang siapa, whosoever, siapa saja, tidak ditentukan golongan A, B, C, no. Barang siapa, setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Tadi judul khotbah adalah kerajaan yang kekal. Nah, hidup yang kekal inilah yang harus kita lewati, alami. Di mana? Nah, tinggal pilih surga atau neraka. Nggak ada pilihan lain. Bahwa ketika saudara dan saya diciptakan, manusia pertama diciptakan, Allah membentuk tubuh manusia. Sudah lengkap semua. Ya, tapi manusia masih menjadi benda yang mati. Bukan hidup, benda yang mati. Lalu Allah menghembuskan nafasnya di dalam lubang hidup manusia. Langsung manusia menjadi makhluk yang hidup. Jadi ketahuilah jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, nafas yang ada di dalam lubang hidup kita, itu kita beroleh dari siapa? Dari Tuhan yang menghembuskan rohnya, roh Allah, ya, ke dalam lubang hidup kita, sehingga kita menjadi makhluk yang hidup. Lain dengan binatang. Binatang hanya memiliki tubuh dan jiwa, tapi manusia memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Berbeda sekali. Dan roh ini yang hidup langgeng, kekal selama-lamanya, karena asalnya dari sana, dari Allah. Tidak heran saudara, di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-46, apa yang diucapkan Yesus di dalam ayat itu, Lukas 24 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku serahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Kenapa dia menyerahkan nyawa? Karena Yesus ketika lahir ke dalam dunia, dia 100% manusia, 100% Allah. Jadi Yesus di dalam kandungan Maria hanya pinjam kandungan Maria. Dia 100% Allah. Bukan benih laki-laki, ada ayatnya Yohanes 1 ayat 12, 11. Ya, bukan oleh benih laki-laki, tetapi dari Allah. Itu sebabnya dia 100% Allah, 100% manusia. Dan ketika dia mati tergantung di kayu salib, sebelum dia menghembuskan nafas yang terakhir, inilah doanya. Bapa, ke dalam tangan-Mu ku serahkan rohku, nyawaku. Ini saudara, roh yang ada di dalam kita, yang sifatnya kekal. Ini dari Allah. Kita kembalikan. Pak Yesus sendiri berkata, ke dalam tangan-Mu aku menyerahkan nyawaku. Lalu sekarang mari kita belajar di dalam perjanjian lama, apa yang dikatakan di dalam Daniel pasal 2 ayat yang ke-44. Daniel 2 ayat 44. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Patung dalam mimpi Raja Nebukadnezar. Kalau saudara baca terus pasal 2 ini, Raja Nebukadnezar yang gagah perkasa bermimpi sebuah patung, kepala dari emas, dada dari perak,
langsung lengan, paha dari tembaga, merosot ya, emas, perak, tembaga, lalu 10 jari kaki, besi dan tanah liat. Mana mungkin besi dan tanah liat bercampur jadi satu? Memang gak mungkin. Nah ini nanti akhir zaman ini saudara. Terakhir 10 jari kaki, besi dan tanah liat. Gak ada harganya sebelum kerajaan Allah. Lalu apa yang terjadi? Dalam mimpi Raja Nebukadnezar, tiba-tiba setelah dia melihat patung yang gagah persasa ini, tiba-tiba dia melihat sebuah batu kecil langsung turun dari langit. Dan turun dari langit menimpa patung itu, bukan kepalanya, bukan pahanya, namun jari-jarinya, kakinya. Dan setelah menimpa kaki dari patung itu, hancurlah patung itu. Tetapi batu yang kecil itu langsung berubah menjadi batu yang besar. Batu yang begitu besar dan memenuhi seluruh bumi. Siapa batu kecil itu? Tidak lain daripada Yesus Kristus. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang kayu, tetapi menjadi batu penjuru Yesus. Batu zaman ya, luar biasa. Itulah Yesus. Kerajaan Allah akan memenuhi seluruh bumi ini. Percaya atau tidak, tapi itu yang akan terjadi. Itu yang sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Menjadi batu yang besar, menjadi sebuah gunung yang besar yang memenuhi seluruh dunia, seluruh bumi. Lanjut pada Lukas pasal 1 ayat 33. Waktu Yesus, sebelum Yesus lahir, apa yang dikatakan malaikat kepada Maria? Malaikat itu berkata, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Luar biasa. Sebelum Yesus lahir, ketika malaikat datang kepada Maria dan mengatakan bahwa kamu akan hamil, mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Nih, ya, kerajaannya dia akan menjadi raja dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Tidak heran saudara, Yesus berkata di dalam Injil Matius 6 ayat yang ke-33. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yesus sendiri di dalam khotbahnya dia berkata, udahlah, gak usah bingung soal sandang pangan, papan, gak usah bingung. Semua itu dicari oleh manusia dunia. Orang dunia bingung mencari apa yang harus dimakan dan pakai. Saudara baca ayat sebelumnya, Matius 6 ayat 25 mulai. Yesus berkata, jangan khawatir, Salomo aja loh, ya, yang begitu hebat, begitu terkenal di seluruh dunia, tapi tidak seperti ini loh, bunga bakung yang bagus, yang indah. Ya. Yesus berbicara, saudara silakan baca di rumah ayat 25 Matius 6. Dan akhir Yesus berkata, makanya gak usah bingung, gak usah khawatir. Carilah lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Sekarang mari kita baca di dalam Wahyu 17 ayat yang ke-14. Wahyu 17 ayat yang ke-14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuan di atas segala tuan,
dan raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Dipanggil, dipilih, dan setia. Nah, ini penting. Saudara kita semua, saudara dan saya sudah dipanggil oleh Tuhan. Kita dipilih. Kita belajar dalam doa pagi, kita dikhususkan, dipisahkan, diselamatkan. Ya, dipilih, dipisahkan, dipanggil. Tapi kita juga harus setia. Kalau nggak setia, ya itu yang terjadi bagi kita. Apa yang Yesus katakan, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kenapa nggak dipilih? Karena nggak setia. Begitu kan? Jadi kita ini dipanggil, dipilih, tapi kita dari pihak kita harus setia. Allah tidak bisa memaksa kita untuk menjadi setia. Kamu setia ya, tiap minggu datang ya, tiap doa pagi datang ya. Nggak mungkin, Allah nggak bisa memaksa. Itu harus datang dari diri kita. Kita mau setia, enggak. Ya. Kemudian sebuah ayat lagi yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Kerajaan yang disediakan oleh Allah bagi siapa? Bagimu dan bagiku. Ini ucapan Yesus. Bukan manusia. Bukan tokoh agama. Bukan pendeta. Yesus berkata kerajaan yang sudah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Mula pertama Allah menciptakan manusia, Allah sudah menyediakan tempat yang luar biasa. Surga yang mulia, taman Firdaus yang mulia. Tapi sayang amat, manusia melawan, tidak taatlah. Udah dikasih tahu tidak boleh ya, jangan makan. Langgar aja, langsung mereka makan. Tidak taat, akibatnya ya begitulah. Langsung kematian merajalela. Maut, kematian masuk ke dalam dunia. Dan sampai sekarang. Maut merajalela. Kenapa? Tidak taat. Orang tua kita yang pertama, Adam dan Hawa. Tidak heran saudara, kembali di dalam kitab Ibrani, kita baca Ibrani 12 ayat 28. Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saya baca ayat ini dan membaca kalimat, mari kita beribadah dengan cara yang berkenan kepadanya. Berarti saya langsung mikir, berarti ada cara ibadah yang tidak berkenan. Mari kita saudara berhati-hati. Bagaimana? Apa kita beribadah kepada Tuhan dengan cara yang berkenan kepadanya? Dengan hormat dan takut. Beribadah penting. Tidak heran juga di dalam Ibrani pasal yang buku yang sama, kita tidak perlu baca. Ibrani 10 ayat 25 di sana dikatakan, jangan tinggalkan perhimpunan bersama-sama. Jangan tinggalkan ibadah, melainkan makin setia, ya, makin rajin mengingat hari kedatangan Tuhan sudah makin dekat. Makin setia. Jangan tinggalkan ibadah. Kasihan mereka yang meninggalkan ibadah. Ya, kasihan mereka yang tinggalkan ibadah hanya karena hal ini, hal itu. Ya, berbahagialah saudara yang masih setia tetap beribadah kepada Tuhan.
Amin. Baik saudara, mari sekarang kita baca apa yang dikatakan lagi di dalam Injil Matius pasal 18 ayat 8. Matius 18 ayat 8, ucapan Yesus kembali. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api yang kekal. Yesus sendiri yang berkata, bukan saya. Lebih baik dengan tubuh yang cacat tapi masuk surga, daripada tubuh yang lengkap, bagus, tapi masuk neraka. Masuk ke dalam api yang kekal. Neraka itu apinya kekal, gak padam-padam. Ya. Makanya Yesus banyak berbicara tentang neraka. Dia tidak mau kita masuk ke dalam neraka. Lanjut, di dalam Matius pasal 25, ayat yang ke-41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi neraka bukan disediakan bagi saudara, bagi iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi kalau ada manusia yang masuk neraka, itu pilihannya sendiri. Seperti dari awal khotbah tadi, mereka yang mau lewat jalan lebar, gak mau melalui jalan sempit, akibatnya masuk neraka. Pilihan sendiri. Yesus sudah sediakan semua, tinggal kita berjalan. Bukankah Yesus sempat berkata dalam Injil Yohanes 8 ayat 12, aku adalah terang dunia. Barang siapa mengikut aku tidak akan berjalan di dalam gelap, melainkan akan beroleh terang hidup itu. Wahai jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berusaha. Jangan sampai kita masuk ke dalam neraka. Aduh, jangan. Karena apinya gak mati-mati. Api kekal. Mari kita selanjutnya membaca lagi di dalam Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-30. Apa yang dikatakan demikian? Di dalam ayat itu demikianlah. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat tangisan dan kertak gigi. Campakkanlah hamba yang tidak berguna ke dalam api atau ke dalam kegelapan yang paling gelap. Outer darkness. Saya sempat membaca sebuah buku, dikatakan saudara, ada beberapa pemuda yang waktu diajak, ayo terima Tuhan, mereka berkata, gak apa-apa, gak apa-apa, ya, masuk neraka pun gak apa-apa, ya, pokoknya di sana bisa ketemu para artis katanya, artis yang bunuh diri, ya, mereka bilang gak apa-apa, senang masuk neraka, banyak teman, ada banyak artis di situ, siapa bilang? Tidak mungkin mereka akan bisa lihat artis-artis yang lain, kenapa? Lawan gelap yang pekat. Neraka itu gelap. Gelap yang luar biasa. Ya kita sendirian di dalam gelap itu. Gak bisa lihat siapa-siapa. Hanya kita kepanasan sampai kertak gigi. Saking sakitnya. Gak bisa lihat siapapun. Kerajaannya gelap. Neraka itu gelap. Apinya gak padam. Siapa yang mau di situ? Tidak heran saudara, di dalam ayat yang ke-46, di dalam pasal yang sama, di sana dikatakan, dan mereka ini akan masuk ke dalam siksaan yang kekal, tetapi orang benar
ke dalam hidup yang kekal. Siksaan yang kekal di dalam neraka yang kekal. Ya, jadi kerajaan yang kekal, kerajaan terang, kerajaan surga. Kerajaan iblis, neraka yang gelap dan yang sangat tersiksa. Jadi saudara, ketahuilah, sadarlah, kita semua akan hidup kekal, terserah ya, di dalam surga atau di dalam neraka. Itu adalah pilihan kita. Hidup kekal di dalam surga atau di dalam neraka. Tergantung pada pribadi kita masing-masing. Kita lanjutkan sekarang. Wahyu pasal 14 ayat 11. Wahyu 14 ayat 11. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Siang malam disiksa. Disiksa oleh siapa? Ya iblis, bukan Allah loh. Allah tidak sediakan neraka bagi manusia. Dia sediakan kerajaan. Tinggal kita yang milih mau mana, surga atau neraka. Nggak ada lain, hanya dua tempat. Kerajaan surga dan kerajaan iblis. Surga, kerajaan Allah dan kerajaan iblis, surga atau neraka. Sekarang kita baca di dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat 10. Wahyu 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jelas ya, ayat ini berkata iblis yang menyesatkan mereka. Siapa mereka? Manusia yang mau disesatkan oleh iblis. Akibatnya masuk neraka, disiksa siang dan malam. Lautan api yang menyala, ya, ngeri sekali. Lautan api, bukan api yang kecil. Lautan api. Betapa berbeda dengan kerajaan sorga, kerajaan terang, penuh dengan damai sejahtera. Terakhir kita baca di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-8. Demikian firman Allah, Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Firman Allah, bukan khotbah saya, saudara. Firman Allah. Lautan api yang menyala-nyala, ya, dengan api dan belerang. Lalu perhatikan, firman Allah berkata, inilah kematian yang kedua. Jadi saudara, jangan percaya istilah, ya, habis mati, habis perkara. No, tidak benar istilah itu. Siapa bilang habis mati, habis perkara? Makanya banyak orang bunuh diri. Dipikir udah mati habis perkara, habis mati habis perkara. No, tidak. Siapa bilang? Setelah kematian ada kebangkitan.
Ya, jadi ada kebangkitan bagi orang-orang yang percaya. Keluarga saudara yang sudah meninggal, yang sudah kenal Tuhan, walaupun sudah mati, nanti akan tiba harinya mereka dibangkitkan. Untuk apa dibangkitkan? Untuk menikmati surga. Tapi ini orang-orang yang main enak aja, bunuh diri, dikira habis mati habis perkara. Mereka juga akan dibangkitkan untuk menikmati hidup yang kekal. Tapi bukan di surga, tapi di neraka. Nah, ngeri bukan? Hidup yang kekal, tetapi bukan di dalam surga, namun di dalam neraka. Api yang kekal, lautan api yang menyala, gelap sekali, gak bisa lihat apa-apa. Siapa mau? Ngeri sekali. Makanya Yesus begitu banyak berbicara tentang neraka, karena dia tidak mau manusia masuk dalam neraka. Berbahagialah saudara dan saya yang boleh mengenal Yesus, yang taat kepadanya. Tuhan akan memberikan saudara pahala yang luar biasa, menikmati surga yang kekal. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Haleluya, haleluya. Renungkan firman Allah. Mari kita berkata, Tuhan tolong aku, agar kami boleh setia berbakti kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pribadimu, untuk korbanmu di kayu salib bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Mari kita berdiri, haleluya. Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Ya Tuhan,
hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus.